Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dava di sini. Kali ini saya ingin membuat video tentang mengenai logistik halal. Oke, pertama-tama apa sih yang kalian ketahui tentang logistik? Nah, jadi logistik itu adalah suatu kegiatan memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menuju ke konsumen. Nah, lantas apa sih logistik halal itu? Nah, jadi logistik halal itu sebagai penerapan prinsip-prinsip halalan toiban sepanjang kegiatan supply chain. Semua kegiatan mulai dari sumber pasokan penyimpanan, transportasi, manufaktur, dan distribusi harus memenuhi konsep dalam halalan toiban ini. Berarti produk halal tidak boleh bercampur dengan produk yang non halal dalam seluruh aktivitas logistik untuk memastikan bahwa status halal suatu produk tersebut bisa terjaga. Oke, selanjutnya ada tujuan logistik halal. Untuk memastikan pelanggan dapat menikmati, menggunakan, atau mengkonsumsi produk pada waktu yang tepat, jumlah yang tepat, deskripsi yang tepat, dan dalam kondisi yang baik. Oleh karena itu, manajemen melibatkan serangkaian kegiatan yang berupa transportasi, penyimpanan, dan pergudangan, manajemen persediaan, manajemen material, penjebolan produk, dan layanan kepada pelanggan. Selain itu, menurut Setijadi, tujuan logistik halal itu adalah untuk menjamin kehalalan produk sepanjang aliran dalam supply chain. Nah, logistik halal ini berkembang karena tingkat kesadaran konsumen yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Selain kehalalan produk, juga terhadap kehalalan proses logistik atau supply chain. Nah, kalau kita ngomongin sesuatu itu pasti kan ada manfaatnya. Nah, manfaat logistik halal itu salah satunya adalah keberhasilan suatu industri halal, bahwa keberhasilan industri halal bergantung pada kemampuan manajemen pelayanan logistik dalam menjamin integritas produk halal. Semua produk halal harus sesuai dengan hukum syariah yang menyatakan bahwa produk harus aman, tidak berbahaya, dan sehat bagi tubuh, dari asal sampai dengan ke konsumen. Nah, transportasi dan logistik adalah unsur yang utama yang menjamin produk halal tetap halal pada produk tersebut sampai kepada tangan konsumen. Prinsip dasar transportasi halal itu untuk memastikan pemisahan fisik kargo halal dari kargo yang non halal dalam transportasinya. Hal ini diupayakan untuk menghindari kemungkinan kesalahan dan memastikan sistem transportasi itu memenuhi harapan dari berbagai konsumen muslim di seluruh dunia tentunya. Nah, seperti yang kalian ketahui bahwa penduduk muslim Indonesia itu ada penduduk Indonesia itu sebagian besar beragama muslim kan, kayak persentase terbesar di dunia sebagai muslim. Nah, lantas apa sih potensi Indonesia untuk menjadi pusat logistik halal di dunia? Nah, pada Maret 2016, lembaga survei riset Frost & Sullivan mengeluarkan data survei yang sangat optimisme. Dikatakan bahwa pada periode 2015 sampai dengan tahun 2020, industri transportasi dan logistik di Indonesia naik hingga 15,4%, sehingga pada tahun 2020 nanti total perputaran senilai 4.396 triliun rupiah. Dari total perputaran tersebut, aktivitas dari logistik mencapai 3.297 triliun rupiah. Nah, selain itu, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia atau ALFI memprediksi juga nih bahwa potensi pertumbuhan bisnis logistik bisa mencapai lebih dari 30% hingga tahun 2020. Terkait hal ini, Ketua Kompartemen Bidang e-commerce DPP ALFI, yaitu Bapak Yan Heri Juwana, mengatakan potensi ini akan terus tumbuh dengan banyaknya pemain logistik baru. Estimasinya bisa mencapai 40 triliun lebih per tahun.
Nah, kita kan udah ngebahas potensi atau gambaran logistik halal yang ada di Indonesia kan. Nah, lantas apa sih gambaran atau gambar umum logistik halal yang ada di negara lain? Nah, pertama itu ada Malaysia. Malaysia sudah mempunyai halal industri master plan termasuk halal logistik di dalamnya. Bahkan Malaysia sendiri mencanangkan diri sebagai premier halal hub in the world. Nah, sementara itu untuk Uni Emirat Arab, Otoritas Emirates untuk Standarisasi dan Metrologi atau ISMA dan Departemen Pembangunan Ekonomi di Dubai atau DED sedang mengembangkan sebuah standar logistik halal. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya infokan kepada teman-teman semua. Semoga informasi kali ini dapat berguna bagi kalian dan tentunya kalian dapat belajar banyak dari video ini. Oke. Segitu aja video dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.